Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Selamat. Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Ketika semalam di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rizky Ridho dan kawan-kawan menghancurkan Filipina dalam partai penentuan grup F dengan skor 2-0. 3 poin tambahan bagi Indonesia membuat Indonesia mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan lewat 3 kemenangan atas 2 kali terhadap Vietnam, 1 kali atas Filipina, dan draw 1 kali atas Filipina. Dengan demikian, Indonesia mendampingi Irak dari grup F lolos ke babak ketiga. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis yang menarik dari Bung Yes, dan tentu saja kami sangat membutuhkan like, komen, dan subscribe Anda semua. Di depan sekitar 70.000 penonton di Stadion GBK juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana, dan juga di sana ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Indonesia akhirnya memastikan langkah ke babak ketiga. Hal yang memang sebelum ini sudah diperkirakan oleh banyak pengamat, analisis, media, bahwa Indonesia meski dalam 5 hari yang lalu dikalahkan Irak 0-2, tetapi bisa mengembalikan keadaan untuk mengalahkan Filipina dan merebut tiket ke babak ketiga. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, itu telah terjadi semalam. Lewat 2 gol, masing-masing 1 gol di babak pertama oleh Tom Haye dan juga 1 gol di babak kedua oleh Rizky Ridho, membuat Filipina harus pulang dengan hanya merebut 1 poin dari 6 pertandingan. 1 poin tersebut lewat hasil draw imbang 1-1 melawan Indonesia di Manila. Semalam sampai dengan berita ini naik, Irak menjamu Vietnam, ya tepatnya pukul 1 dini hari, tanggal 12 Juni. Dan hasilnya belum diketahui. Apapun hasilnya, tidak lagi mempengaruhi langkah Indonesia ke babak ketiga. Sehingga dengan hasil ini Vietnam akan menjalani pertandingan formalitas saja, karena lawannya Indonesia sudah merebut tiket. Terima kasih untuk Rizky Ridho dan teman-teman semua. Dan kita tunggu untuk babak ketiga nantinya. Jika melihat pertandingan semalam, ya di babak-babak atau di menit-menit awal babak pertama, tim kita memang masih mencari bentuk permainan dan mencoba bermain bola-bola pendek, memperlambat tempo untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Filipina. Tetapi di pertengahan babak pertama, tempo serangan mulai ditingkatkan. Dan yang menarik, STY mengubah beberapa formasi, terutama tanpa Jordi Amat di center back. Jordi karena kena kartu merah melawan Irak, maka STY menempatkan Jai Itzes, dan itu memang posisi asli. Jai Itzes adalah di center back atau back tengah. Sementara dalam formasi 3-5-2 semalam, di back kiri masih ditempati oleh Justin Hubner, back kanan oleh Rizky Ridho. Dan di sana ada 5 gelandang. Ada juga Asnawi Mangko Alam, Nathan Chuaon, Tom Haye, dan juga ada Marcelino. Di sana mereka membentuk sebuah formasi tengah yang cukup solid dan menyisakan Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk di lini depan. Marcelino yang biasanya mendampingi Rafael dan Oratmangun semalam bermain lebih ke bawah di gelandang. Sehingga dengan formasi 5 tengah, Indonesia memang sulit untuk ditembus oleh Filipina semalam. Dan kita lihat bahwa gol pertama merupakan gol yang cukup cantik. Dan ini sekaligus menegaskan dan memperlihatkan bagaimana kualitas seorang Tom Haye sebagai gelandang murni. Dia dengan cermat sekali memasuki radius untuk bisa melepaskan tendangan sekitar 20 meter dari gawang Filipina, dan dengan kaki kanan dia bisa melesatkan bola ke sudut kiri gawang Filipina sehingga membuat Indonesia unggul 1-0. Gol ini sekali lagi boleh saya katakan memperlihatkan naluri yang cukup baik dan momentum yang digunakan oleh Tom Haye untuk bisa mencetak gol.
Dan gol kedua di babak kedua di menit 56 tepatnya juga walaupun melalui bola mati, bola tendangan bebas, dan diangkat oleh Nathan Choon ke jantung pertahanan dan Rizky Ridho yang melesat ke titik penalti bisa mengakhiri bola umpan Nathan dengan sebuah sundulan yang telak kembali menjebol gawang Filipina dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan terima kasih untuk kedua gol tersebut bagi baik Tom Hai maupun Rizky Ridho karena Anda berdua telah memastikan langkah Indonesia ke babak ketiga. Secara keseluruhan memang ada juga perubahan formasi di lini tengah karena di sana juga ada Calvin Verdong yang dimainkan ke gelandang kiri padahal posisi aslinya juga ada di bek kiri. Walaupun di pertandingan perdana tetapi dia sanggup bermain tenang bahkan beberapa kali melakukan penetrasi individu juga menggalang kerjasama dengan rekan-rekannya. Dan kalau sepintas kita lihat permainan dan style dari Calvin Verdong ini mengingatkan kita, penggemar, pencandu sepak bola, terutama yang menggemari Liga Spanyol dan khususnya FC Barcelona. Ada seorang bek kiri yang sangat tipikal dengan Calvin Verdong. Ya tentu kualitas memang berbeda, tetapi gaya bermainnya hampir sama, yaitu Jordi Alba. Ya, dia juga menempati posisi bek kiri di Barcelona dan Calvin Verdong juga melakukan hal sama. Namun secara keseluruhan ya Jordi tentu masih lebih baik dari Calvin Verdong. Namun kehadiran Calvin Verdong di tim nasional kita ini memberi harapan untuk bagaimana nanti kita bisa bermain lebih solid lagi, lebih bervariasi, kerjasama tim lebih matang, terutama di babak ketiga nantinya. Karena di sana akan hadir lawan-lawan kita yang lebih berkelas di zona Asia. Bagaimana kita ada di babak ketiga nanti dan sejauh mana peluang kita di babak ketiga. Nah, saya coba menjelaskan secara detail sejauh mana nanti peluang kita di babak ketiga. Karena di babak ketiga ada 3 kali peluang yang bisa kita manfaatkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di babak ketiga sampai saat ini sudah lolos 14 tim. Dari 14 tim yang sudah lolos, salah satunya Indonesia. Dan masih ada 4 tim lagi untuk melengkapi 18 tim di babak ketiga. Nah, 18 tim ini akan dibagi dalam 3 grup ya. 3 grup di mana masing-masing grup ditempati diisi oleh 6 tim. Nah, format pertandingan di masing-masing grup oleh 6 tim ini adalah pertandingan home and away ya. Sama seperti di babak kedua kemarin, ya, di mana kita bermain 2 kali melawan tim yang sama, di kandang dan di kandang lawan. Itu berarti di babak ketiga, tim kita akan ada bermain 10 kali, ya 10 kali. Nah, dalam 10 kali pertandingan ini, semoga hasil akhirnya kita minimal ada di peringkat kedua. Ya, ada di peringkat kedua. Kalau tidak di peringkat 1, peringkat kedua dari grup yang ditempati tim kita. Kalau itu terjadi, maka Indonesia sudah memastikan diri lolos, ya, lolos langsung ke Piala Dunia. Kalau kita ada di 2 besar grup di babak ketiga. Tetapi kalau itu tidak terjadi, sebaiknya kita ada di peringkat ketiga atau keempat dari 6 tim, ya. Dari 6 tim. Kalau kita tidak ada di 2 besar, sebaiknya kita ada di 4 besar. Paling tidak di peringkat 3 dan 4. Karena untuk peringkat 3 dan 4 dari 3 grup, itu akan keluar 6 tim yang dibagi dalam 2 grup lagi. Nah, ini yang masuk ke babak keempat. Ya. Jadi kalau kita tidak lolos di babak ketiga dan menempati hanya peringkat 3 dan 4, kita masih bisa lolos ke babak keempat sebagai peringkat 3 atau keempat dari grup yang ditempati. Nah, berarti ada 6 tim nantinya dari 3 grup, yaitu masing-masing peringkat 3 dan 4. Ke-6 tim ini akan dibagi dalam 2 grup lagi, diisi oleh 3 tim, ya, diisi oleh 3 tim. Nah, 3 tim ini akan bertanding lagi dengan sistem home and away dan akan meloloskan hanya 1 tim dari 2 grup ini, yaitu grup A dan B misalnya, atau grup 1 dan 2. Hanya meloloskan 2 tim masing-masing juara grup.
Jadi kalau tadi di babak ketiga dari 3 grup, 6 tim sudah lolos langsung, maka di babak keempat yang dibagi dalam 2 grup, juara grup akan lolos langsung. Berarti menjadi 8 tim yang sudah lolos ke Piala Dunia mewakili zona Asia. Nah, masih ada setengah jatah. Ya, ada setengah jatah lagi, yaitu untuk melengkapi jatah zona Asia yang 8,5. Nah, bagaimana? Setengahnya ini akan diperebutkan. Untuk peringkat 2 dari masing-masing 2 grup di babak keempat, ini akan bertarung. Pemenangnya masih menjalani satu pertandingan melawan wakil dari zona Afrika di babak playoff. Itulah yang disebut setengah untuk bisa lolos atau tidak. Nah, kapan mereka bertanding? Untuk undian babak ketiga akan dilangsungkan 20 Juni ini atau 20 Juni nanti di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana akan diundi untuk menentukan 18 tim di babak ketiga ada di grup apa saja. Setelah itu pertandingan akan digelarkan. Pertandingan babak ketiga digelarkan pada bulan September tahun 2024 ini. Sampai dengan Juni 2025 ya, digelarkan di sana. Dan kemudian nantinya ada lagi babak yang tadi saya sebut, babak keempat itu ya, babak keempat yang akan dimainkan pada bulan Oktober ya, sehingga akan meloloskan 2 tim lagi mendampingi 6 tim yang sudah lolos. Dan yang terakhir adalah babak playoff. Setengah wakil dari Asia itu yang akan melawan wakil Afrika. Kira-kira begitu hitungannya. Indonesia atau tim kebanggaan kita akan bertanding di babak ketiga, keempat, atau kelima untuk merebut jatah ke Piala Dunia 2026. Untuk semua rekan sahabat Rise Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yas dan jangan lupa bola itu bulat. Giring terus!